Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andina Aminati. Saya dari kelas 4E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama, pembahasan beberapa hadis mengenai kepemimpinan wanita, dan yang kedua, pandangan ulama tentang kepemimpinan wanita, dan yang ketiga, nilai pendidikan yang dapat dipetik. Yang pertama, beberapa hadis kepemimpinan wanita. Jadi sebenarnya ada 4 hadis yang sering diangkat dalam diskusi ataupun sebuah perdebatan mengenai kepemimpinan wanita. Lengkap baik secara segi sanad maupun matan, yang sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama, mengenai hadis tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Tatkala ada berita sampai kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra menjadi seorang raja, kemudian Nabi SAW bersabda, tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mengenai hadis tersebut yang mengisahkan bahwa ketika utusan Nabi SAW datang dengan membawa utusannya, membawa surat ke Kisra Persia. Kemudian sang raja menyobek-nyobek surat tersebut, yang dimana isinya itu Nabi SAW mengajak Raja Persia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam. Ya, sehingga Raja Persia tidak suka dan merasa tersinggung sehingga ia menyobek-nyobek surat tersebut. Ya, kemudian utusan Nabi pulang ke Madinah. Dan kemudian setelah mendapat kabar dari utusannya tersebut mengenai pernyataan dari Raja Persia, Nabi SAW kemudian meramalkan akan kehancuran kerajaan Kisra tersebut. Dan yang kedua, mengenai pengabaran Nabi SAW bahwa Kaisar Romawi dan Kisra Persia akan hancur dan masyarakatnya akan tunduk pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya hadis ini hanya mengawali pernyataan dari Nabi SAW yang dimana tentang kehancuran kepemimpinan wanita pada kerajaan Persia pada masa itu. Dan yang kedua, hadis mengenai orang yang kurang akal dan agama. Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agama sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian, wahai wanita. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menurut pakar fikih ya, mazhab Syafi'i dari Syria, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebenarnya ada keterkaitan pernyataan awal dan penjelasan berikutnya dalam hadis tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW bahwa perempuan memang diperintahkan tidak sholat dan juga tidak puasa karena haid. Ya, maka kalau misalnya agama memerintahkan perempuan untuk berbuat demikian, ya maka ada seseorang yang memberikan bahwa perempuan tersebut kurang agama. Jadi kurang agama di sini sebagai label baginya yang melakukan tidak puasa dan juga tidak sholat tersebut. Ya, jadi sebenarnya ungkapan dalam hadis tersebut sangat kontradiktif atau tidak masuk akal ya, karena sebenarnya ungkapan tersebut hanya menerangkan suatu kondisi, jadi bukan pernyataan untuk semua kondisi. Yang selanjutnya, hadis mengenai paling jelek barisan perempuan adalah paling depan. Sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah paling depan, sedangkan paling jelek adalah paling belakang, dan sebaik-baik saf untuk wanita adalah paling belakang, sedangkan paling jeleknya adalah paling depan. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebenarnya hadis ini juga sering dipahami sebagai dalil tambahan yang dimana larangan wanita menjadi pemimpin.
Jadi Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah barisan utama yang terbaiknya perempuan jika mereka sholat bersama dengan laki-laki ketika di masjid. Jadi saf yang baik bagi laki-laki adalah paling depan dan saf yang terburuknya adalah paling belakang. Dan begitu juga sebaliknya. Namun beda halnya dengan ketika perempuan sholat berjamaah dengan sesama perempuan, maka saf yang paling baik adalah saf yang paling depan dan yang paling buruknya adalah saf yang paling belakang. Kemudian ada hadis wanita akan selalu bengkok. Nasihatilah wanita untuk berbuat baik karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka nasihatilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, tentunya hadis tersebut terdapat sebuah riwayat yang dimana tentang pentingnya berwasiat ataupun memberikan sebuah nasihat kepada perempuan. Imam Al-Bukhari tentunya mencantumkan hadis ini yang dimana agar bersikap lembut pada perempuan. Maka dari sini para kalangan ulama mengambil makna bahwa perempuan itu bukan tercipta dari tulang rusuk, tapi diibaratkan bagaikan tulang rusuk tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa wanita dengan tulang rusuk paling bengkok itu ada kaitannya dengan sifat yang dimiliki oleh tulang rusuk tersebut, yaitu sama halnya dengan seorang wanita, yang dimana seorang wanita itu perasa, dan ketika kita terus mencoba untuk mengarahkan dia kepada sebuah kebenaran, ya maka seorang wanita justru akan malah semakin parah dalam berperilaku, yang maknanya ia malah semakin menjauh dari perbuatan yang seharusnya. Jadi dalam hadis ini mengingatkan para pria ataupun lelaki dalam menghadapi perempuan dengan lebih bijaksana. Lalu adapun pandangan ulama tentang kepemimpinan, yang pertama, mereka yang tidak memperbolehkan peran perempuan dalam jabatan publik ataupun bentuk lainnya. Jadi mereka berkesimpulan bahwa jika dalam skala kecil, dalam keluarga, rumah tangga, perempuan itu seharusnya dipimpin oleh laki-laki, apalagi terkait dengan kepemimpinan dalam skala besar, yaitu dalam urusan publik. Maka tanggung jawabnya yang akan dibeban juga akan lebih besar. Lalu Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan bahwa derajat hadis yang melarang wanita menjadi pemimpin adalah hadis sahih, dan isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam urusan mutlak seperti kepala negara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan wanita dengan lebih banyak membekali sifat dan naluri kelembutan serta keibuan. Hal tersebut juga dipertegaskan ataupun diperkuat oleh sebuah bukti bahwa beban atau resiko yang dituntut dalam jabatan yang besar adalah tanggung jawab serta timbulnya sebuah masalah yang akan diembannya nanti. Lalu yang kedua, mereka yang memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik tertentu asalkan bukan kepala negara. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa menurut ulama yang kedua, mereka memperbolehkan sebuah jabatan publik ya, tapi nggak diperbolehkan sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, mereka yang memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik apapun secara mutlak memenuhi kualifikasi dan mampu menjaga kehormatan. Jadi menurut pandangan ulama yang ketiga ini menyatakan bahwa pemimpinan wanita itu dalam posisi jabatan apapun boleh, dan dengan syarat ia mampu memenuhi kualifikasi dan mampu menjaga kehormatannya sebagai wanita, dan nilai pendidikan yang dapat dipetik. Jadi menurut saya pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang kedua, yaitu membolehkan perempuan memegang jabatan-jabatan publik tertentu tetapi tidak menjadikan sebagai kepala negara dengan alasan fakta bahwa menunjukkan ternyata perempuan itu mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu melebihi kaum laki-laki.
Nah, tetapi tidak boleh sebagai kepala negara. Sejatinya perbedaan karakteristik dan psikis dari laki-laki dan perempuan serta perbedaan fungsi, peran, dan tugas masing-masing baik dalam keluarga maupun publik. Dengan tersebut seharusnya tidak menjadikan sebuah diskriminasi, justru kemudian harusnya diartikan sebagai mulianya laki-laki dibandingkan wanita ataupun sebaliknya, ya, sebagai saling pelengkap satu sama lain dalam tolong menolong demi terciptanya sebuah penghormatan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.